Perkenalkan, saya Rofiko, NIM 122200328, mengajar di SMP Negeri 4 Kota Baru, adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Hari ini saya akan menampilkan praktek pembelajaran UKIN dengan materi menulis cerita pendek. Terima kasih, selamat menyaksikan. Negeri Empat, derap langkahmu selalu maju, mengukir prestasi tidak bangga diri, mengabdikan diri bagi pertiwi, sempurna meraih cita, terukir erat di dalam dada, sebagai cinta negeri, sebagai tanda bakti, tetap jayalah SMP 4, tetap jayalah SMP 4, tetap jayalah SMP 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bahasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu mau mulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek dulu kesiapan kalian mulai dari seragam, kebersihan ruangan, kemudian kelengkapan belajar kalian. Coba Ibu ingin lihat, coba berdiri semuanya. Sudah rapi semua belum bajunya? Coba dilihat. Sudah rapi? Sudah. Bagus. Kalau sudah rapi, kalian bisa lihat sekeliling kalian ada sampah tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada sampah, kalian bisa duduk kembali. Kemudian Ibu minta kalian untuk menyiapkan buku yang akan kita gunakan untuk pembelajaran hari ini. Buku paketnya sudah ada? Sudah. Alat tulisnya di bawah? Baiklah, kalau sudah di bawah, berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Christian, ketua kelas, siapkan. Sebelum memulai pembelajaran, mari berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah menyiapkan kehadiran kalian. Apakah hari ini semuanya masuk? Masuk. Ada yang tidak masuk? Ada. Masuk semua atau tidak? Masuk semua. Masuk semua. Baik. Berarti kalian ketika masuk semua ini adalah anak-anak yang hebat. Kenapa ya? Apa sih yang akan kalian pelajari hari ini? Tentunya sebelum Ibu menyampaikan pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat kembali. Kita review dulu pembelajaran yang telah kita lewati di pertemuan sebelum. Masih ingat apa pembelajaran sebelumnya? Bahasa teks cerpen. Iya, struktur dan kebahasaan dari teks cerpen. Tidak akan berikan pantun kepada kalian, tetapi Ibu ingin berikan kata-kata mutiara yang mungkin bisa kalian jadikan pelajaran dalam hidup kalian. Ya, orang yang meninggalkan belajar itu adalah pemilik dari masa lalu. Sedangkan orang yang masih terus belajar sampai dengan hari ini itu adalah pemilik masa depan. Artinya apa? Ketika kalian terus belajar, dan belajar, insya Allah kalian adalah pemilik masa depan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kalian ya. Ungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Jadi sudah tahu ya kompetensi dasarnya ya. Jadi tujuan belajar kalian hari ini
itu ada 2, tetapi melalui diskusi kelompok kalian diharapkan mampu membuat kerangka teks cerita pendek berdasarkan pengalaman dan gagasan dengan benar. Sedangkan yang kedua, nanti melalui diskusi kalian diharapkan mampu menulis teks cerita pendek berdasarkan pengalaman yang kalian dapatkan itu dengan benar juga. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Nanti apa saja sih yang akan kalian lakukan hari ini? Yang pertama, ya mencermati video. Kira-kira ada yang tahu tidak videonya apa? Belum ya, belum tahu. Berarti setelah mencermati video, kalian membuat rancangan. Setelah membuat rancangan, kemudian membuat cerita pendek. Di rumah siapa yang mamanya suka menjahit atau jadi profesinya tukang jahit? Enggak. Tetangganya ada yang berprofesi sebagai penjahit? Ada. Penjahit ya, bukan penjahat ya. Iya, penjahit. Tapi kalian tahu kan profesi penjahit? Tahu. Kira-kira kalau seorang penjahit itu mau membuat baju, mereka membuat pola dulu tidak? Iya. Membuat polanya dulu kan? Setelah polanya dibuat, barulah bajunya dijahit. Iya, membuat pola. Betul, mengukur. Ukur dulu orangnya. Setelah diukur dibuat pola. Setelah dibuat pola, kemudian dijahitlah bajunya. Betul, Marcel, Mbak Papa. Betul. Nah, sama ketika kalian akan menulis sebuah cerpen, tentunya tidak langsung melakukan proses menulis. Tapi apa yang harus dilakukan? Buat dulu apa tadi? Ini video kan nanti, berarti harus harus membuat dulu kerangkanya. Setelah itu baru dibuat ceritanya. Bisa kira-kira ada bayangan? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Untuk jenis penilaian yang akan Ibu ambil pada pertemuan kali ini yaitu ada 2 seperti yang sebelumnya, penilaian sikap yaitu bagaimana nanti kalian bekerja sama dalam kelompok, dan yang kedua adalah penilaian keterampilan. Kalau pertemuan sebelumnya Ibu ambil penilaian pengetahuan, sekarang keterampilan. Karena nanti pada akhirnya kalian akan menghasilkan sebuah produk. Kalau kalian mampu menghasilkan sebuah produk, walaupun itu berbentuk cerpen, itu masuk kepada penilaian keterampilan. Nah, sudah siap menyimak videonya? Sudah, Ibu. Yuk kita lihat bersama. Jadi kita simpan dulu ya, soalnya mau dipakai buat syuting tentang pasal. Jadi tonton di depan aja. Udah siap? Ya, siap. Bapak sudah lihat belum hasil kuesioner kelas 1 yang sudah kalian kumpulkan? Makasih, Pak. Banyak materi yang menarik, terutama ide kamu yang lebih menanyakan sesuatu itu sangat bagus kan? Itu sebenarnya OSIS yang lain juga nyari data buat itu kok, Pak. Ya, setuju. Oke. Shani, ada tambahan? Nggak apa, pembahasannya ada dulu baik, Pak. Dari film pendek yang sudah Ibu tayangkan, coba judulnya apa tadi? Iya, itu kan untuk film pendek. Judulnya apa? Judulnya yang senja. Ya, senja. Ya, kesedihan. Dari sini karakternya ada siapa saja tokohnya? Sani. Mutiara, ya. Kemudian dari tadi apa yang sudah kalian amati pada tayangan film yang ada di sini, dari video tadi kalian bisa mengambil pelajaran apa? Amanatnya? Ya, kerjasama itu menyenangkan. Selain itu, ya, jangan menyelesaikan masalah sendiri. Apabila dikerjakan secara bersama-sama itu akan lebih
muda. Nah, dari film yang tadi sudah kalian amati, Ibu harapkan nanti kalian bisa terinspirasi untuk membuat sebuah cerita pendek. Nah, untuk bisa membuat cerita pendek, kita sepakati kita akan mengambil tema tentang apa untuk cerita pendek yang akan kalian tulis. Pendidikan. Di sini pendidikan. Semuanya ingin mengambil tentang pendidikan? Setuju? Setuju. Oke, kalau sudah setuju berarti hari ini kita akan membuat rancangannya terlebih dahulu. Belum menulis cerpennya ya, baru membuat kerangkannya. Silahkan kalian, ini sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya? Ya, sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD. Nanti kalian bisa mengerjakan. Sebelum nanti kalian mengerjakan LKPD, kalian bisa mencermati bahan ajar yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Kemudian bahan ajar itu juga ada di dalam link flipbook yang akan Ibu share di grup WhatsApp. Bisa dilihat linknya? Linknya silahkan, HP-nya bisa digunakan dulu untuk bahan ajarnya. Ya, sudah? Sudah. Nah, sebelum nanti kalian mengerjakan LKPD yang tadi Ibu bagikan, kalian bisa mencermati langkah-langkah menulis sebuah cerpen. Yang pertama yaitu kalian perhatikan dulu yang di depan. Bisa menentukan dulu temanya, tentukan amanatnya apa, kemudian membuat alur ceritanya, menentukan konflik, menentukan tokoh dan penokohan, menentukan sudut pandang, kemudian menentukan setting, menambahkan gaya bahasa. Itu fungsinya adalah untuk mempercantik apa? Mempercantik cerpen yang akan ditulis. Kemudian membuat kerangka. Nah, saatnya kalian berdiskusi. LKPD-nya sudah dipegang? Sudah. Kalau sudah dipegang, Ibu minta kalian cermati petunjuk yang ada di LKPD, bagaimana cara mengerjakannya. Itu yang Elsa yang ingin pergi menguruskannya. Kira-kira dia paham belum? Temanya sudah ada pendidikan, amanatnya selalu percayalah bahwa apa. Kemudian nanti tokohnya tulis saja di LKPD di sini. Ini kan ada tuh ya, temanya tulis. Kemudian nanti di sini kan ada amanatnya. Kamu kira-kira pesannya apa nih dalam cerita yang akan dibuat? Lalu buat kerangkanya sesuai struktur yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, begitu. Bisa? Ada pertanyaan? Kelompok lain ada pertanyaan tidak? Wah, sepertinya ini sudah berbagi tugas nih kelompok lain sekolah. Iya, sudah. Tokoh dan penokoh ada di atasnya. Nanti setelah kalian selesai menuliskan kerangka yang sudah didiskusikan dengan kelompok, nah pada tahap selanjutnya konfirmasi hasil diskusi kalian kepada Ibu. Nah, yang sudah selesai boleh mengkonfirmasi mulai dari sekarang. Yang belum, kalian bisa melanjutkan diskusinya. Mengkonfirmasinya dengan cara apa? Cukup dengan melaporkan apa yang sudah ditulis. Bisa maju ke depan satu persatu sesuai kelompoknya masing-masing. Kita hanya berusaha untuk hal tersebut. Kemudian kerangkanya sudah? Sudah semuanya? Sudah? Bagus. Kalau sudah, ini di sini kan ada sebagai remaja memilih teman yang baik yang bisa mengajak kita untuk berbuat baik. Oke, baiklah. Kerangkanya sudah
Kenapa mengambil musik dan nyanyi? Kelompok kedua, kita ingin tahu mengambil tema tentang apa? Pendidikan. Namanya apa? Rangkanya sudah dibuat. Baik, silakan duduk kembali. Baiklah, berarti di sini semua kelompok sudah mengkonfirmasi kerangka yang sudah didiskusikan. Tugas kalian selanjutnya yaitu menyusun jadwal. Menyusun jadwal untuk apa? Menyusun jadwal untuk membuat cerita, yaitu belumnya. Sudah membuat jadwal kan ya? Sudah, kerjakan sesuai rencana yang sudah kalian buat, kemudian tulis cerpennya. Sudah menjadi kebiasaan sekolah bagi kelas 9 untuk selalu diadakan wisata sekolah. Acara wisata masih kurang 1 bulan lagi dan tentunya wisata ini berbayar. Semua teman-temanku turut serta untuk membayar, tapi aku belum membayar sedikit pun.
Pada malam itu, semua orang di rumah diam dan tidak ada yang berani berbicara sedikit pun. Tidak ada satupun kata pun yang keluar dari anggota keluargaku. Bukan karena mereka kecewa ataupun marah terhadap, tetapi karena bagaimana membayar uang wisata tersebut. Aku sudah dari awal mengatakan lebih baik mundur saja lantaran tidak tega dengan kehidupanku. Tapi ayahku berkata kalau aku tidak boleh mengatakan tidak ataupun jadi kamu harus ikut sekarang. Apabila besok akan ayah berhasil. Dan ayahku. Aku hanya mengangguk dan segera menuju kamar dengan perasaan yang campur aduk. Dengan perasaan yang kacau, berdoa untuk berbaring dan memejamkan mata agar tidak memikirkan hal tersebut. Ditambah isak tangis ibuku di ruang tengah yang terdengar begitu lirih membuatku tidak nyaman untuk tidur. Pada malam itu menunjukkan pukul 9:30 malam. Tiba-tiba pintu rumah diketuk dan sontak ibu mengagetkan orang tuaku. Ternyata salah seorang tetanggaku yang datang dan membawa amplop coklat. Selamat malam Pak, mohon maaf mengganggu waktunya malam begini. Ujar tetanggaku. Tidak apa-apa Pak, kita juga belum tidur kok. Mari silahkan masuk ke dalam, sahut ayahku. Selanjutnya, mereka berbincang santai dan menyerahkan amplop seraya berkata, mohon maaf Pak, ini ada uang bayaran tanah yang sudah dijadikan untuk jalan desa beberapa bulan yang lalu. Ayah pun terkejut. Sepulangnya, tetanggaku, ayah dan ibu ke kamarku dan menyerahkan amplop untuk uang wisata sekolah. Mungkin itu saja cerpen yang kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan apabila ada teman-teman ingin menanggapi cerpen kami. Oh ya, Alisa, silakan. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Cerpennya menarik Ya, dan ya, bahasanya enak didengar loh. enak didengar. Ada lagi? Pembawaannya sudah bagus. Iya. Tapi suaranya kurang Kurang kencang sedikit. Nanti kelompok satu kalau baca lebih kencang sedikit ya. Berikan tepuk tangan dong untuk kelompok satu. Terima kasih. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi cerpen kami. cerpen pendidikan. Pendidikan yang aku tunggu. Pendidikan, sebuah kata yang seharusnya bisa dirasakan oleh setiap orang, terutama bagi anak-anak. Namun, pada kenyataan, tak semua orang bisa merasakan pendidikan di sekolah. Salah satu penyebabnya adalah harus mencari rezeki. Bagus, itulah nama panggilanku. Dan aku salah satu dari sekian banyak yang tak bisa merasakan apa itu arti bersekolah. Usiaku saat ini 10 tahun. Kata teman-temanku, seharusnya aku sudah kelas 4 atau 5. Seru Mak. Nanti masuk diskusinya ya. Sebelum kita akhiri presentasinya, ada yang mau menambahkan lagi? Tidak cukup. Kalau sudah cukup, silakan kelompok 4 kembali ke tempat duduknya. Untuk kelompok tadi yang sudah tampil, kelompok mana yang paling bagus, apa yang kurang, kalian bisa saling memberikan tanggapan. Kalau tadi kan tanggapannya secara langsung, sekarang ibu minta ditulis di kertas. Ya, kita bersama-sama mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan hari ini. Menurut kalian, selama tadi melakukan proses menulis, kira-kira ada kesulitan atau tidak? Tidak.
Iya, bisa membuat cerpen. Selain membuat cerpen, kalian tadi belajar ke depan, presentasi ke depan. Berarti dapat apa tuh? Belajar presentasi lebih berani mengungkapkan pendapat. Iya, melatih kepercayaan diri. Selain itu ada lagi? Ada yang merasa kesulitan? Tidak. Mudah ya, ketika kita sudah paham apa yang kita pelajari, semuanya akan terasa lebih mudah. Nah, diingatkan kembali untuk pertemuan yang akan datang, kita tidak lagi bertemu dengan cerpen, tetapi di pembelajaran yang akan datang kita akan belajar sesuatu yang baru, tentunya akan lebih menantang pengetahuan kalian, yaitu belajar memberikan tanggapan. Karena pertemuan yang akan datang kalian akan belajar tentang teks tanggapan. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Tidak ada. Kemudian seperti biasa sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih untuk yang telah memimpin untuk berdoa. Sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, Ibu ucapkan terima kasih